Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak solih dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita telah bersabda, barang siapa yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana hadis di atas, anak-anak solih dan solihah sekalian, sebagaimana kita semua sudah mengetahui bahwasannya bulan suci Ramadan itu atau puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan bagaimana ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menjalankannya harus dengan hati ikhlas, lapang, dan bersabar dalam menahan hawa nafsu, kemudian menahan lapar dan menahan haus di tenggorokan kita. Nah, ketika kita menjalankannya dengan rasa sabar dan penuh dengan keikhlasan, maka Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita semua sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis di atas tadi. Nah, apa itu ganjaran anak-anak sekalian? Ganjaran itu adalah balasan. Balasan dari siapa? Ya, balasan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana ketika kita ingin mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia ada 2 syarat. Kata Rasulullah, yang pertama adalah imanan. Imanan itu apa? Imanan itu keimanan. Dan yang kedua, ihtisaba. Ihtisaba. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, keimanan. Nah, untuk kepada kita semuanya, anak-anak solih dan solihah, untuk menjalankan ibadah puasa, itu halnya yang pertama paling mendasar adalah keimanan. Kenapa? Karena yang menjalankan ibadah puasa adalah kita sebagai seorang muslim yang sah. Nah, selain dari itu, tidak boleh selain dari agama Islam atau orang yang keluar dari agama Islam atau kafir, dia tidak boleh berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun di bulan yang lain-lainnya. Dan terkait keimanan yang kedua adalah kita harus beriman tentang syarat dan hukumnya untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib, kita harus mengimaninya terlebih dahulu. Kemudian kita pelajari apa sih hukumnya wajib dan apa sih syarat dan ketentuan untuk kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, poin yang kedua adalah yang paling penting, ihtisaba. Ihtisaba itu apa, anak-anak? Ya, ihtisaba adalah mengharapkan balasan. Balasannya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita semua ingin bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Insya Allah, amin. Nah, ketika kita melakukan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan ikhlas, dengan penuh rasa keikhlasan, ketulusan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita. Ganjaran itu adalah balasan tadi, ya, balasan berupa ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tentu saja itu semua yang kita harapkan di dunia ini. Nah, maka dari itu anak-anak semua, selain dari kedua itu, maka harus ada ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan. Maka dari itu, untuk melakukan puasa pada bulan suci Ramadan, kita harus melaksanakannya dengan tulus, ikhlas, kemudian dengan hati yang lapang, dan yang pasti adalah bersabar. Bersabar melawan hawa nafsu ketika lapar maupun haus.
tidak marah kepada orang lain. Kalau marah, jangan lupa ucapkan astaghfirullahalazim. Semoga Allah meridhoi semuanya apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga semangat untuk berpuasa di hari-hari berikutnya sampai dengan hari raya Idul Fitri. Baik, itu saja yang Bu Guru dapat sampaikan. Lebih kurangnya Bu Guru mohon maaf. Kepada Allah Bu Guru mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.